Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, dengan izin Allah, pagi ini hari Senin kita akan membahas tafsir yang ada di tangan saya ini. Namanya tafsir Al-Hikmah yang sudah saya tulis. Sebagian besar dari pembahasan itu saya ambil tentu saja dari sini. Dan hari ini kita akan membahas surat ke-83, surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin itu artinya orang yang curang. Orang yang curang, ya. Surat ini terdiri dari 36 ayat dan termasuk surat Makkiyah, artinya surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi walaupun turunnya di Mekah, kalau Nabi itu sudah hijrah ke Madinah, maka itu disebut Madaniyah. Jadi surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum hijrah. Sementara Madaniyah surat yang turun setelah hijrah. Jadi kalau ada surat yang turun di Mekah, tapi Nabi sudah hijrah, itu disebut dengan Madaniyah, ya. Tapi biasanya yang diajarkan sama anak-anak tuh surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah, surat Madaniyah, surat yang turun di Madinah. Nah, itu seperti benar. Ya memang sih ada benarnya. Tapi pertanyaannya nanti kalau surat itu turun di Mekah, ya, dan Nabi sudah hijrah, kategorinya surat apa? Nah, kalau rumusnya itu yang turun di Mekah Makkiyah, yang turun di Madinah Madaniyah, maka jawabannya akan confuse, kan gitu. Maka definisi yang paling tepat, surat Makkiyah surat yang turun sebelum hijrah, surat Madaniyah surat yang turun sesudah hijrah. Nah, surat Al-Mutaffifin yang terdiri dari 36 ayat, ya, posisinya ada di surat ke-83, dia adalah surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Ya, kita akan bahas ayat per ayat secara bertahap, ya. Kita mulai tentu saja dari ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, ini belum apa-apa udah kelihatan. Ini ayat bicara orang curang, ya. Celaka orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Kalau dulu curang itu biasanya dilakukan dalam takaran dan timbangan. Sekarang banyak yang lebih dahsyat dari itu. Siapa? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka ingin dicukupkan. Yang bener atau nimbang tuh kamu gimana? Yang bener ngukur tuh. Nah, kalau orang lain yang mengukur, menimbang untuk dirinya, dia akan berusaha menuntut haknya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi bila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Saudara-saudaraku tercinta, sekali lagi, ini ayat tentang kecurangan, ya. Kalau kita amati, ya, bahan curang itu banyak sekali. Orang ikut tes pakai joki, nah itu kan mutaffifin namanya. Bikin jalan harusnya 5 cm jadi 4,5 cm, ya.
Ya memang cuma setengah senti, tapi masalahnya panjangnya itu 3 kilometer. Berapa itu yang dia curangi? Bansos harusnya 50.000 per kepala, kurangi 5.000 jadi 45.000. Itu curang itu. Dan itu hak orang lain, saudara-saudara sekalian. Makanya orang yang curang, apalagi curang kaitannya dengan hak orang lain, maka dia akan celaka secelaka-celakanya gitu ya, gitu. Jadi kalau orang itu kan memang tingkat kecurangannya beda-beda gitu. Ada yang curang kepada istrinya, berarti kan korbannya cuma satu ya. Ada curang sama anaknya, itu kan satu kan. Kebayang nggak kalau curang sama rakyat? Bikin jalan, ya kebayang sama Anda tuh, ngerinya itu. Bikin jalan. Misalnya aspalnya harus 5 cm. Ini jadi 4,5 cm. Wah, itu dia curang ke siapa? Ke setiap orang yang melewatinya. Ya nggak? Ya makanya percaya ke saya, harta nggak akan berkah. Bikin gedung, ya kan gitu. Harusnya 1 meter harganya 5 juta. Dia curangi menjadi 4,5 juta. Ya, nah kebayang nggak gedung itu bertahun-tahun dipakai? Di situ ada kecurangan kita. Makanya tidak ada kecurangan yang paling membahayakan ketika kita curang kaitannya dengan kepentingan umum. Itu sebabnya kalau ada pemimpin yang adil, yang jujur, dia paling duluan masuk surga, teman-teman sekalian. Ada pemimpin yang adil, jujur, tidak curang, dia itu orang yang paling duluan masuk surga. Tapi kalau ada pemimpin yang curang, yang memanipulasi, ya, dia yang paling duluan masuk neraka. Kenapa? Karena yang dia curangi itu perut orang banyak. Yang dia curangi itu kebutuhan orang banyak. Sebaliknya, kalau ada pejabat, pimpinan suatu wilayah, dia itu jujur, dia selalu berusaha untuk amanah, maka percayalah, dia yang akan duluan masuk surga, karena dia berjuang untuk amanah kepada ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Nah, makanya bagi Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta yang sedang diamanahi, untuk kepentingan orang banyak, baca ayat ini dengan tekun. Baca ayat ini dengan membuka hati, membuka jiwa. Baca ayat ini. Karena kalau kita punya jabatan, peluang untuk curang lebih besar sebenarnya. Artinya, peluangnya lebih besar daripada orang tidak punya posisi apapun. Curang, tapi ya mohon maaf. Kalau zaman dulu ada yang curang dengan nota, ya, fotokopi harusnya 200.000 jadi 210.000, ya kan? Itu curang kecil-kecil gitu. Zaman dulu kan kantor itu suka, ya fotokopi di luar. Sekarang semua kantor punya fotokopi, mesin fotokopi. Itu contoh sederhana. Tapi kan curangnya kecil dan nggak seberapa. Tapi kalau punya jabatan, ya, kalau tadi kan yang disuruh fotokopi paling curangnya 10.000, 15.000, ya kan? Itu juga tidak tiap hari gitu. Tapi kalau orang punya jabatan, saudara-saudara, sekali curang, itu bisa miliar, puluhan miliar. Bahkan Anda pernah dengar kan kasus KTP elektronik itu sampai triliun. Kan kita ngeri, lihat. Banyak sekali kebocoran-kebocoran di negeri kita ini sebenarnya bukan bocor ya, tumpah kali ya. Kalau bocor mah ya dari 1 miliar ya 10 juta gitu. Itu mungkin merembes lah ya gitu. Tapi kalau dari 1 miliar kemudian 700 juta kan bocornya itu bukan bocor kali ya. Itu mah tumpah kali. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ayat ini untuk negeri kita ini betul-betul relevan banget. Ayat ini. Karena kan hal yang paling berat di negeri kita ini adalah
kejujuran. Coba saya tanya, ada nggak di antara Anda yang masukin anak ke sekolah curang? Ayo, jawab. Ada nggak? Mindahin KTP lah, ya kan? Tiba-tiba anak itu jadi anaknya siapa? Karena sekarang kan lagi musim apa? Lagi musim zonasi kan? Beberapa tahun terakhir ini zonasi. Rumahnya di Cimahi karena mau masuk ke SMA 3, titipin ke siapa ke temen di mana yang rumahnya di Jalan Belitung gitu, yang rumahnya deket-deket SMA 3, rumahnya di Ujung Berung karena ingin masuk ke SMA 8, cari saudara yang ada di daerah Solontongan gitu. Ada nggak di antara Anda yang begitu? Kasihan anak Anda sebenarnya, karena Anda sudah mengajari curang sama anak, ya nggak? Jangan sampailah Bapak Ibu, kita ini ngajarkan curang kepada anak-anak kita. Apalagi itu karena prestise kita gitu. Anak saya yang pertama kan di SMA 3, terus yang kedua di SMA 8, yang ketiga di tapi semuanya ada unsur curang, gimana sih? Berarti Anda menjerumuskan anak demi prestise Anda para orang tua. Dan itu teh banyak saudara-saudara. Waktu zaman Uan, wah dahsyat sekali. Zaman Uan ya. Sekarang zaman zonasi dahsyat juga. Jadi sebenarnya di negeri kita itu dari SD juga sudah anak itu diajari curang. Dari SD, SMP, ya. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi 20 tahun mendatang kalau ibu bapaknya saja ngajarin kecurangan. Dan itu anak tahu dong, ya kan? Sampai kata temennya, "Hah? Kamu di mana? Di SMA 3? Loh, kan rumah kamu di Cimahi." Mau tahu dah ibu aku pokoknya mah. Nah, kan teman-teman sekalian, yuk introspeksi lah. Sekarang ini kita mau mendahulukan prestise atau mau menjerumuskan anak. Nah, ini kaitannya dengan kasus anak-anak yang bisa masuk padahal zonasinya jauh. Boleh dia masuk, tapi karena prestasi. Kamu kan rumah di Cimahi, kok kamu bisa masuk ke SMA 8? Ya aku melewat jalur prestasi, aku begini. Kan enak, tapi kan prosentasenya kecil. Kebanyakan itu banyak yang ya ujung-ujungnya pinjam kakak lah. Ada yang tukang warung dipinjemi kakaknya, ya, dimasukin ke situ, bayar berapa. Nah saudara-saudara sekalian, apa jadinya bangsa kita kalau dari anak-anak saja sudah diajarin curang? Padahal Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Masa kalimat celaka tidak membuat kita takut? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia menerima takaran, timbangan, dia ingin dicukupkan. Tapi kalau dia menimbang orang lain, dia kurangi. Nah, intinya adalah curang dalam apapun sesuatu yang sangat nista. Ya, curang dalam segala hal lah. Sekali lagi, problem terbesar di negeri kita ini adalah kecurangan, saudara-saudara sekalian. Ini yang membuat kita bersedih. Disinilah saya tidak bosan-bosan untuk mengajak, hayu Bapak Ibu, hayu. Kenapa? Karena yang kita harapkan adalah lahir anak-anak, lahir generasi yang memang kejujuran di atas segala-galanya. Ya, kita kudu memberikan apresiasi pada anak kita yang jujur, nomor satu jujur. Walaupun mungkin nilainya tidak sebagus orang-orang yang melakukan manipulasi. Jangan sampai malah, kamu mah bodoh atuh, kalau orang lain nyontek ya kamu nyontek, makanya kamu kan nilainya paling jelek. Jangan bodoh begitu. Aduh, kasihan sekali anak jujur kok disebut bodoh, ya kan? Suami jujur disebut bodoh. Ya bodoh ayah mah. Lagi punya jabatan tidak dimanfaatkan. Lihat tuh orang lain tuh. Kalau punya jabatan teh. Ayah mah bodoh. Lagi punya jabatan. Ya. Cuma begini-begini saja. Terus untuk apa ya jadi pejabat? Hari gini-gini aja mah. Jadi suami yang jujur disebut bodoh. Anak yang jujur disebut bodoh. Wah, teman-teman. Pokoknya sudah terjadi pergeseran yang luar biasa sekali. Nah,
Makanya ayat ini sangat relevan untuk diterapkan di rumah kita, di negeri kita, di bangsa kita. Karena sesungguhnya problem terbesar di Indonesia itu adalah kecurangan dan kebohongan. Itu problem terbesar. Semua masalah yang ada di negeri ini karena berbasis pada kecurangan. Ya, pemilihan umum curang, pemilihan dewan curang, ya, pemilihan kepala desa curang, kepala daerah curang. Itu curang tuh sudah. Kayaknya kalau nggak curang tuh nggak afdol aja. Berarti kan problem terbesar di negeri kita apa? Curang. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, lalu setelah itu Allah firmankan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Nah, jadi jujur itu kaitan juga dengan keyakinan bahwa satu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Makanya sistem pengawasan yang bagus itu ya bagus, harus ada. Tapi kalau sistem pengawasan semata-mata sistem yang dibuat manusia, pasti bisa kita manipulasi. Sebagus-bagusnya sistem pengawasan yang dibuat oleh manusia, bisa dimanipulasi oleh orang yang ngulik, diulik gitu kan. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, kadang-kadang orang yang mau jujur itu diajari ya oleh yang ngulik. Yang nguliknya teh justru pegawainya. Oh Bu, kalau biar bayarnya sedikit, caranya gini Bu, diajarin kan gitu. Nah, saudara-saudaraku tercinta, maka ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Perilaku curang itu dihubungkan langsung dengan akhirat. Ya. Sebab ketika kita tidak merasa dilihat, diawasi, ditatap, kita hanya mengandalkan sebuah sistem pengawasan yang dibuat oleh manusia. Catat ya, sehebat-hebatnya pengawasan yang dibuat oleh manusia, pasti ada celah. Pasti itu. Kenapa? Karena tidak ada buatan manusia yang sempurna. Anda ahli sistem pengawasan, ya. Sekolah Anda sudah kemana-mana, pengalaman Anda sudah bejibun, jam terbang Anda sudah nggak usah diragukan lagi. Anda bikin sistem pengawasan. Saya berani jamin, ada celah yang bakal diketahui oleh orang-orang yang mempelajarinya. Pasti ada celah. Makanya sistem pengawasan yang bagus di satu perusahaan itu harus kita punya. Di pemerintahan harus kita punya. Dimanapun sistem pengawasan terbaik harus kita punya. Tapi dia bukan satu-satunya. Kalau sistem pengawasan semata, sehebat-hebatnya sistem pengawasan tuh, pasti ada celah. Tapi tetap yang namanya sistem pengawasan itu harus kita punya. Karena kadang-kadang manusia melakukan kesalahan ketika ada peluang, ya. Nah, makanya saya sangat setuju yang namanya sistem pengawasan tuh harus benar-benar mendekati kesempurnaan. Tapi tolong saudara-saudaraku tercinta, ini harus dibingkai dengan dimensi lain, bukan sekedar dimensi manusiawi, sistem pengawasan terpadu atau apalah namanya terserah. Harus ada sebuah sistem pengawasan keimanan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Nah, jadi ditarik langsung kepada suatu persoalan bahwa kamu bisa manipulasi bos kamu bisa memanipulasi bawahanmu, kamu bisa memanipulasi rakyatmu, kamu bisa memanipulasi istrimu, suamimu, anakmu, temanmu. Kamu bisa manipulasi. Bisa kamu. Tapi ingat, ada yang tidak bisa kamu manipulasi, yaitu sistem pengawasan Allah. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan?
Nah ini, saudara-saudara. Kalau cuma dibangkitkan saja, tidak ada masalah. Masalahnya, setelah kebangkitan itulah apa yang kita curangkan akan dimintai pertanggungan jawab. Liyaumin azim, pada satu hari yang sangat besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari di mana seluruh manusia akan berdiri, bangkit menghadap Tuhannya. Nah, jadi ini saudara-saudaraku tercinta, keyakinan seperti ini yang akan menjadi rem bagi kita untuk melakukan kecurangan. Seorang mahasiswa tidak akan curang, tidak akan melakukan copy paste dengan tugas orang lain, dengan karya orang lain, apabila dia yakin bahwa itu sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Kapan? Liyaumin azim, pada hari yang sangat besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada saat manusia itu bangkit berdiri menghadap kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan. Nah, coba Anda lihat di dalam surat Yasin. Di surat Yasin itu ada dua surat, ada dua ayat yang menurut saya itu dahsyat sekali. Jadi ada dua ayat yang sangat dahsyat kaitan dengan masalah pencatatan amal. Coba lihat ayat 54 surat Yasin. Fal yawma la tudlamu nafsun syai'a wa la tuzzawna illa ma kuntum ta'malun. Nah, ini surat Yasin ini kita sering baca. Dan ada dua pesan penting, maksudnya dua ayat yang luar biasa hebatnya. Semua ayat hebat, tapi maksud saya yang ada kaitan dengan tafsir ini, surat Al-Mutaffifin, yaitu ayat 54. Fal yauma, pada hari kebangkitan, kan ini di surat apa? Di surat Mutaffifin, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari manusia berdiri bangkit, pada hari manusia dibangkitkan berdiri di depan Tuhannya. Kan gitu. Nah, apa yang terjadi dijelaskan di dalam surat Yasin ayat 54. Fal yauma, pada hari ini, maksudnya pada hari yang dijelaskan di surat Al-Mutaffifin. Pada hari semua manusia bangkit dan berdiri di depan Tuhannya, la tudlamu nafsun syai'a. Seorang tidak akan didolimi sedikit pun. Wala tudzawna illa ma kuntum ta'malun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali atas apa yang kamu perbuat. Kamu tidak diberi balasan kecuali atas apa yang kamu perbuat. Fal yauma, pada hari di mana manusia berdiri di hadapan Tuhannya, la tudlamu nafsun syai'an. Seorang tidak akan dizolimi sedikit pun tidak akan dizolimi. Wala tuzzawna illa ma kuntum ta'malun. Dan ini senada juga dengan yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya di surat Luqman. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sokhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, kalau kau berbuat baik ataupun berbuat buruk, dan kebaikan atau keburukan itu fi sokhratin aw fis samawati aw fil ard, dia ada di dalam batu, ya, atau di langit, atau di dalam perut bumi, ya'ti bihallah, Allah akan menampakkannya pada kamu. Allah akan menunjukkannya pada kamu. Sahabat tercinta, ternyata ayat yang senada dengan ini di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Saya ngutip yang kira-kira sering kita baca saja. Ya, jadi ternyata di surat Al-Mutaffifin yang bisa mengerem kecurangan itu adalah ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin kalau mereka itu akan dibangkitkan? Liyaumin azim, pada hari yang besar, pada hari yang menakutkan. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari di mana
manusia berdiri, dibangkitkan dan berdiri untuk menerima keputusan Tuhannya. Li Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Fal yauma, maka pada hari manusia itu berbaris dibangkitkan, bersaf-saf dibangkitkan, la tudlamu nafsun syai'a, seorang tidak akan dizolimi. Yang berbuat baik sekecil apapun Allah tampakkan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun dzarrah itu zat yang terkecil, ya, Allah akan tampakkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sekecil apapun orang berbuat salah juga Allah akan tampakkan. Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman, innaha intaku mithqala habbatin fi khardalin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kau berbuat baik atau kau berbuat buruk sekecil apapun, ya'ti bihallah, Allah akan tunjukkan kepada kamu. Nah, saudara-saudaraku tercinta, siapapun yang melakukan manipulasi, curang, ya, menggunakan jabatan dengan sewenang-wenang, hanya membela kelompoknya, hanya mengutamakan partainya, bukan mengutamakan rakyat semuanya, percayalah, itulah kecurangan. Jadi kalau saya aktivis di salah satu partai dan saya jadi pejabat, lalu saya banyak memberikan kemanfaatan itu ke partai saya, padahal saya kalau udah jadi pejabat mah bukan milik partai dong. Kalau saya jadi pejabat mah itu milik rakyat, ya kan gitu. Tapi kok saya lebih berpihak dalam memberikan kepentingan itu ke partai saya, itulah kecurangan. Oke, di dunia bisa lolos, tapi satu hal, di yaumin azim, pada hari yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari di mana kita tertunduk bersaf di hadapan Tuhan kita. Fal yauma, pada hari itu, la tudlamu nafsun syai'a, orang tidak akan pernah dizolimi. Baik pasti akan dapat kebaikan, buruk pasti akan dapat keburukan. Nah, nurani kita yang akan mengatakan, apakah saya ini berpihak kepada rakyat ataukah saya ini berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu saja? Apakah saya ini lebih mengutamakan rakyat atau saya hanya mengutamakan orang-orang segelintir saja? Itu semua nanti akan Allah hisab, saudara-saudara. Wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali atas apa yang telah kamu perbuat. Nah, itu di surat Yasin ayat 54. Di surat Yasin ayat 65, masih Yasin. Sengaja saya ketika menafsirkan satu ayat itu, saya cari ayat-ayat yang kira-kira akrablah namanya dengan telinga kita gitu. Ini saya ngambil dari surat Yasin yang tadi. Terus di ayat lainnya, masih di surat Yasin ayat 65-nya, al-yauma, pada hari yaumin azim, hari yang dijelaskan di Al-Mutaffifin itu yaumin azim, hari besar, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana setiap orang bangkit menghadap Tuhannya. Nah, pada hari itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang akan bicara adalah anggota badan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki serta kulit semuanya akan menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Mungkin zaman dulu susah memahami ayat ini. Gimana tangan, kulit bisa jadi saksi, bisa berbicara? Bagaimana? Zaman dulu susah. Zaman sekarang nih gampang sekali memahami ayat ini. Bukankah pihak yang berwajib itu bisa menemukan siapa pembunuh orang ini dari sidik jarinya, dari tetesan darahnya, ya nggak? Dari benda yang tertinggal. Itu bicara semuanya bahwa si ini pembunuhnya. Saudara-saudaraku tercinta, sungguh ayat ini untuk zaman sekarang gampang dicerna. Bahwa tangan jadi saksi, kaki jadi saksi,
Ya, benda-benda yang kita punya itu jadi saksi. Ya, zaman dulu sekali lagi susah memahami ayat ini, tapi para sahabat pokoknya beriman aja bahwa tangan kaki jadi saksi. Beriman aja. Kalau kita kan dengan ilmu pengetahuan yang makin berkembang sangat gampang sekali. Jadi apa yang kita tuliskan, apa yang kita tuliskan di handphone kita, sekalipun sudah di-delete, bisa ada forensiknya, bisa dilacak lagi, ya kan? Gitu. Saya misalnya nulis suatu di laptop saya, ya, menyimpan data di laptop saya. Karena mau ada penggerbegan, ya kan? Saya buang semuanya yang ada di laptop saya. Datanya saya iris, datanya saya delete, semua. Kan sekarang ada teknologi yang untuk ngambil lagi data yang sudah kita buat. Jadi sebenarnya laptop kita jadi saksi, handphone kita jadi saksi. Ya nggak sih? Handphone yang ada di tangan saya ini jadi saksi. Apakah handphone ini untuk maksiat atau untuk ibadah? Apakah handphone ini untuk kemaslahatan atau untuk memfitnah? Boleh jadi saya nyakitin orang, memfitnah orang, itu dengan handphone saya. Dia akan bicara, saudara. Jangankan nanti di akhirat, sekarang saja bisa bicara. Ya nggak sih? Saya menistakan si fulan di Instagram. Wah, ternyata ini saya mau dilaporkan nih. Ah, saya delete. Akan gitu. Tetap, gampang bisa dilacak itu. Dengan ilmu forensik digital. Ya nggak sih? Jadi saudara-saudaraku tercinta, kita nggak usah ngomong akhirat dulu. Dunia saja udah terbuktikan bahwa tangan kita, kaki kita, kulit kita, seluruh anggota badan kita, bahkan milik kita, semua bisa bicara. Ya. Bisa bicara. Betapa banyak kejahatan terungkap karena menemukan benda pemiliknya. Berarti si benda itu bicara, kan gitu. Nah, saudara-saudaraku tercinta, mari imani ayat-ayat Allah ini. Karena satu-satunya yang bisa menghalangi kita dari kecurangan, menurut firman Allah, tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Jadi memang curang mah obatnya kudu yakin ke Allah gitu. Dan ibu bapak nggak mungkin curang lah, masukin anak, mindahin anak, cari zonasi. Kalau anda iman pada Allah dan Rasul. Kalau anda iman bahwa kalau anda curang itu ada orang yang terzolimi oleh anda gitu. Iya nggak sih? Sekarang gini, ya nggak? Anak saya misalnya supaya diterima di SMA tertentu, saya pindahkan, cari alamat di sana. Berarti saya ngambil hak orang lain, benar nggak sih? Nah, kalau anda, saudara-saudara, punya Allah, masih percaya bahwa Allah itu melihat, bahwa Allah itu mencatat, nggak mungkin anda lakukan itu. Nggak mungkin anda lakukan itu. Sekalipun anak anda merengek, mama, temen aku mah udah di sini di situ. Enggak, nak. Biarinlah sekolah mah di mana aja, yang penting jujur. Yang penting kamu sungguh-sungguh. Nah, harusnya orang tua begitu dong. Jangan kemudian menjerumuskan anak. So, anda yang sudah melakukan itu istighfar tuh. Nah, apalagi kalau itu yang kita memanipulasi anak. Apalagi kita misalnya pernah jadi pejabat begitu, pernah jadi pimpinan, pernah jadi bos yang melakukan kecurangan-kecurangan, maka luar biasa sekali saudara-saudara. Yaumin azim, firman Allah, tidakkah mereka yakin bahwa mereka itu akan berhadapan dengan sebuah pengadilan yang maha adil, yang tidak ada seorang pun yang bisa mengelak. Tidak ada seorang pun yang mengelak. Nah, sadarkah kita bahwa semua yang kita ucapkan, yang kita perbuat, yang kita lakukan tuh semua tercatat dengan rapih. Coba lihat Al-Kahfi ayat 49. Coba dibuka surat Al-Kahfi ayat 9. Jadi untuk membahas, masih ingat yang pernah saya sampaikan, jadi metodologi yang saya pakai di tafsir ini, saudara-saudara, yaitu metodologi tafsir bil ma'thur. Kalau anda pernah belajar tafsir itu namanya bil ma'thur. Bil ma'thur tuh gini, satu ayat di penjelasannya dicari di ayat-ayat lain, ya. Seperti Al-Mutaffifin ayat 1-5 yang saya bahas ini, 1
1 sampai 6 ini itu tafsirnya ada di surat Yasin 54 dan 65. Lalu ada di surat Luqman, ya. Lalu tafsirnya lagi saya hubungkan, korelasikan, munasabatkan dengan Al-Kahfi ayat 49. Coba buka Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitab fatarul mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadlimu rabbuka ahada. Coba lihat Al-Kahfi ayat 49. Apa katanya? Wa wudi'al kitab, diletakkanlah catatan amal. Saya pernah curang A, B, C, D. Anda pernah curang A, B, C, D. Anda pernah jujur A, B, C, D. Wa wudi'al kitab. Kitab itu dibuka. Fatarul mujrimin. Orang-orang durhaka. Siapa orang yang durhaka di sini? Orang-orang yang pernah curang. Yang pernah melakukan manipulasi. Yang pernah mengotak-atik data. Yang pernah mengambil kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan kelompoknya. Dan yang paling parah, yang pernah memutuskan orang-orang yang boleh jadi dia tidak bersalah. Waduh, kalau Anda memutuskan satu perkara, ya, sesuatu yang sebenarnya perkara itu zolim sama orang, wah, itu mah nggak akan berkah deh hidup Anda. Ya nggak sih? Makanya kalau kita mau memutuskan tuh benar-benar harus adil, kan gitu. Ya, harus adil. Kalau kita di pengadilan itu harus benar-benar, judulnya juga pengadilan. Awas kudu adil. Sebab kita berbicara tentang nasib orang lain, berbicara tentang kehidupan orang lain, berbicara tentang keluarga orang yang kita putuskan. Wah, teman-teman, ngeri lah kalau kita percaya sama akhirat, ya. Ngeri, takut gitu kalau percaya sama akhirat. Itu kenapa? Wa wudi'al kitab. Seluruh catatan amal ditampakkan. Fatarul mujrimin. Orang-orang durhaka. Siapa orang durhaka? Nah, karena kita sedang bahas curang. Orang durhaka itu orang yang curang. Orang yang manipulasi. Orang yang mengurangi timbangan. Orang yang ketika ngerjain proyek itu dikurang-kurangi. Semen seharusnya 10 sak dikurangi jadi 8 sak. Orang-orang kayak gitu, orang-orang curang, saudara-saudara sekalian. Ya, orang yang seharusnya ngasih bantuan harga 50.000 di sunat menjadi 40.000, dan itu untuk rakyat jelata yang sedang kelaparan, yang sedang kehausan, yang sedang berkekurangan, sementara dia sebenarnya orang sudah berkecukupan, rumahnya bagus, fasilitasnya bagus. Mau apa lagi? Tapi itulah saudara-saudara, orang kalau udah rakus serakah itu kadang-kadang benar-benar lupa kalau yang dia gasak itu adalah hak-hak orang yang miskin, yang kelaparan, ya, begitu. Nah, sungguh celaka dan celaka orang-orang seperti itu. Fatarul mujrimin, orang-orang kayak tadi, yang durhaka kayak tadi, musyfiqin, ketakutan, mimma fih, dengan apa yang ada dalam kitab itu. Oh, ternyata saya mengurangi semen, ketahuan di kitab itu. Saya mengurangi aspal, ketahuan di kitab itu. Saya mengurangi jumlah batu, ketahuan di kitab itu, di kitab catatan amal itu. Saya menyunat bantuan, ternyata ada di kitab itu. Saya mengambil yang bukan milik saya, ada di kitab itu. Semua curang ada di situ. Musyfiqin, ketakutan. Wa yaqulun, mereka mengatakan, ya wailatana, aduh celaka, mali hadzal kitab, ini catatan amal macam apa? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan, menyisakan catatan yang kecil yang besar, illa ahsaha, semuanya ada di situ. Aduh, ini catatan amal macam apa ya, lengkap gini. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan, tidak ada yang tersisa, yang kecil yang besar, illa ahsaha, semua ada di situ.
wa wajadu ma amilu hadiran. Mereka dapatkan semua yang pernah dilakukannya hadiran, hadir. Ya. Hadir itu kan udah jadi bahasa kita ya. Aam Amiruddin hadir. Asep Saifullah hadir. Hadir, hadiran, hadir. Ya. Wa wajadu ma amilu hadiran. Mereka mendapatkan semua yang dikerjakan tuh hadir di situ. Wala yadlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak akan pernah menzolimi siapapun. Maksud Tuhanmu tidak akan pernah menzolimi apa? Nggak mungkin keburukan yang tidak kamu lakukan ujug-ujug ada. Nah, kalau di dunia si pelaku bisa mengorbankan bawahannya. Ya, dia melakukan jadi bemper siapa? Si ini aja korbankan. Dia nama aman. Di dunia aman, akhirat double itu azabnya. Ya nggak? Harusnya saya nih yang kena. Tapi kan karena saya punya power, saya rekayasa. Gimana? Biarlah bawahan saya yang masuk penjara tuh. Si ini asupkan, si ini masukkan. Ya saya aman, saya sogok si itu, saya sogok si ini, saya aman. Tapi bawahan saya kudu ada nu asup. Karena kan itu di bawah, itu ada dalam kelembagaan saya. Dah si inilah masuk 4 tahun, si ini 7 tahun. Aduh, ya Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga anak cucu kita jangan sampai ada yang berperilaku seperti itu, saudara-saudara. Berlindung kepada Allah, jangan sampai ya Rob. Anak cucu kami itu ada yang melakukan seperti itu. Menzolimi orang demi menyelamatkan dirinya. Dan ini teh banyak, saudara. Dan banyak korbannya. Jadi saya kadang-kadang suka, ternyuh. Dan saya yakin orang yang mengorbankannya itu dia tidak akan berkah hidup. Tidak akan berkah, percaya ke saya. Ya, kenapa? Jeritan orang yang jadi korban itu jeritan kezoliman. Jadi orang yang nggak tahu apa-apa, nggak salah, nggak apa, ujug-ujug di penjara. Ya kan? Begitu. Ya memang, ini buktinya nih, ini buktinya nih, ini buktinya. Padahal dia apa ya? Nah, sebenarnya itu dijadikan bemper supaya bos dia nggak kena. Kan banyak kejadian seperti ini. Mah udah bukan suudon, tapi ya memang sudah rahasia umum atau yang kayak begini. Ya kan, di negeri kita. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, coba baca ayat ini baik-baik, renungkan baik-baik. Wa wudi alkitab, saya dan Anda, omongan saya, omongan Anda, perilaku saya, perilaku Anda ada di kitab itu, di catatan itu. Fatarul mujrimin. Kalau orang durhaka mah takut. Tapi kalau orang yang tidak durhaka, takut apa? Nggak takut. Musyfiqin, mereka takut. Mimma fih. Dengan catatan-catatan yang ada di dalamnya. Sampai mengatakan, wa yaquluna ya wailatana. Mali hadzal kitab. Aduh celaka, ini kitab macam apa? La yughadiru saghiran wala kabiratan. Tidak menyisakan sedikit pun. Tidak menyisakan sedikit. Semuanya ada. Illa ahsaha. Semua tercatat. Wa wajadu ma'amilu hadiran. Mereka lihat semua yang dilakukannya hadir di situ, ada di situ. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan ingat, itu bukan karena kezoliman Tuhanmu. Tuhanmu tidak akan pernah berzolim kepada siapapun sedikit pun. Saudara-saudaraku tercinta, itu surat Al-Mutaffifin ayat 1-6. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari sikap curang. Dan semoga anak cucu kita jangan sampai ada yang berperilaku curang, karena curang itu akan mencelakakan banyak orang. Curang itu akan memudorotkan banyak orang.